Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat bagiku. Berganti hari tetap kulihat kasih tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan sebentar lagi kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman di pagi hari ini lewat hambanya yang sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Maka kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menerpa. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menerpa? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu.
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kami serahkan pada hamba-Nya untuk pimpin dalam doa dan menyampaikan kebenaran firman Allah. Bagi hamba-Nya yang bertugas, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami serahkan untuk pembicaraan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan pada ibadah pagi PMD hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Biarlah kami siapkan hati kami sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang baik sehingga menghasilkan buah-buah di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami bisa memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang telah membawa kami dalam pujian penyembahan, dan biarlah semua pujian kami menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ketua PMD ya Pak Amir yang telah mempercayakan untuk bisa membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kira kita semua di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah terjun di dalam pelayanan untuk lebih berpengalaman dari saya yang masih muda ya. Nah, pada pagi hari ini izin share screen dulu ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu bagaimana kita taat di tengah panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang saya katakan tadi, ya kita semua yang hadir di dalam PMD ini kan orang-orang yang sudah terjun di dalam pelayanan semua. Nah tentu kita masing-masing sudah memahami panggilan kita ya. Panggilan kan tidak hanya untuk jadi hamba Tuhan ya. Saya kira segala bidang juga itu adalah panggilan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini coba saya akan membawa kita semua melihat satu topik di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Mungkin ini juga sering kita khotbahkan di jemaat kita, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru ya. Ya walaupun berkali-kali kita baca, pasti selalu ada hal-hal atau ada rema yang kita dapatkan setiap kita membaca firman Tuhan. Nah tentu di dalam, kalau kita lihat di dalam Yeremia khususnya perikop dari 1 sampai 4 pasal 1 ayat 4 sampai 19 ini menyoroti tentang bagaimana Allah memanggil seorang hambanya yaitu Yeremia bila masuk di dalam pelayanan. Nah dikatakan dari awal dia udah dikasih tahu bahwa dia akan menghadapi bangsa yang ya kita sering memberikan istilah bahwa bangsa yang tegak tengkuk ya, bangsa Israel. Nah, bagaimana kita melihat, bagaimana kita memahami bahwa panggilan Allah, walaupun di tengah bangsa yang dihadapi adalah bangsa yang tegak tengkuk, dikatakan bangsa yang keras kepala, tapi percaya bahwa di tengah panggilan, Yeremia tetap disertai oleh kuasa dan perlindungan Tuhan. Nah, ini yang akan kita lihat, bagaimana kita menerapkan di dalam pelayanan kita di masa kini. Hamba-hamba Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat bahwa
Allah memanggil dan menentukan. Nah, tentu kita bisa melihat ya, menyadari akan panggilan kita masing-masing. Ya, tentu kita sadar, tentu kita pasti meyakini bahwa kita masuk di dalam pelayanan karena bukan karena keinginan kita semata, tapi hanya karena panggilan Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat ya, kita baca dulu di ayat 4 ya, 4 sampai saya akan bacakan ke bawah. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 9 saya akan bacakan buat kita semua. Dengan perikop di atas, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 4 sampai 5, di situ firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini Tuhan sampaikan kepada Yeremia bahwa Tuhan sudah mengenal dia sebelum ada di dalam rahim ibunya. Tuhan pun sudah mengenal dia. Nah, kalau kita lihat kata mengenal ini merujuk atau menandakan ada relasi pribadi, ya, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi ada relasi bahwa aku sudah mengenal kamu, aku sudah menentukan kamu, bahkan sebelum kamu ada di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal kamu, aku sudah menentukan kamu. Ya, inilah yang mungkin akan membuat tetap semangat kalau kita memahami akan setiap panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Ya, tadi dikatakan bahwa hidup kita punya maksud ilahi. Ya, setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan pasti tidak hanya sekedar dipanggil, tapi ada maksud ilahi yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap hidup kita. Sama kalau kita lihat misalnya Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel, ya, ketika mereka berseru kepada Tuhan minta ditolong karena tertekan di bawah perbudakan di Mesir, ya Tuhan mendengar suara teriakan bangsa Israel. Waktu itu belum jadi bangsa, ya. Tuhan mendengar teriakan umatnya di Mesir, sehingga Tuhan turun dan ya tentu dalam prosesnya membentuk seorang Musa. Nah, Tuhan berjanji, aku akan membawa kamu ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, itu janji Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, janji itu tidak akan pernah gagal, gitu kan. Walaupun Musa hanya melihat dari jauh, tapi next berikutnya ada yang Tuhan, akhirnya apa yang Tuhan katakan sampai akan terjadi. Nah, jadi kalau Tuhan katakan, aku sudah mengenal engkau sebelum engkau dikandung, aku sudah mengenal engkau. Nah, ini relasi yang luar biasa, ya. Relasi yang pribadi. Bahkan mungkin Tuhan juga berkata kepada kita, sebelum aku memanggil engkau, sebelum engkau masuk dalam pelayanan, sebenarnya aku sudah mengenal kamu, gitu. Ya, aku sudah mengenal kamu. Ini yang memberikan semangat baru selalu kepada kita di dalam pelayanan. Jadi kembali kita lihat bahwa hidup kita punya maksud ilahi, dan tidak ada yang terlalu muda, terlalu tua, atau tidak bisa dan lain sebagainya. Kalau kita mengerti bahwa panggilan kita adalah sesuatu yang Tuhan tanamkan, relasi kita dengan Tuhan dalam panggilan kita, ini akan membuat kita mengerti bahwa hidup kita, panggilan kita ada maksud Tuhan. Tidak ada orang yang hanya sekedar dipanggil Tuhan. Ya, kalau orang nggak ngerti panggilannya,
pasti dia akan menyerah di dalam setiap tantangan yang dialami. Jadi hidup kita punya maksud ilahi dan tidak ada yang terlalu muda, terlalu tua, atau tidak ada yang tidak layak bagi Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah melihat fisiknya, Tuhan tidak melihat apakah engkau mampu, apa engkau tidak mampu. Tapi kalau Tuhan katakan, aku memutus kamu, aku memanggil kamu, ya kita tetap taat di dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi kembali bahwa kelemahan bukan alasan untuk menolak panggilan. Nah, sama yang dialami oleh Yeremia. Kalau kita lihat di dalam ayat 6-8, di situ dikatakan, maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Yeremia merasa tidak pandai berbicara, dan juga dikatakan, janganlah katakan, terlalu muda gitu kan. Yeremia merasa, aku tidak pandai berbicara, aku masih muda, aku tidak layak gitu. Ya. Tapi Tuhan menegaskan bahwa keberhasilan bukan dari kemampuan pribadi, tapi keberhasilan di dalam panggilan itu karena kehadiran Tuhan. Keberhasilan dalam pelayanan itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena kehadiran Tuhan di dalam pelayanan itu. Karena jelas Tuhan yang panggil kita masuk di dalam pelayanan itu. Pelayanan yang sedang kita tekuni. Ya. Di sini kita melihat bahwa kelemahan bukan alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Ayat 6-8, bagaimana seorang Nabi Yeremia mengatakan, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ya. Tapi Tuhan katakan, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus. Ya. Kepada siapapun yang engkau kuutus haruslah engkau pergi. Ya, kalau kita yakin itu panggilan, itu benar-benar Tuhan yang menyuruh kita pergi. Ya. Nggak usah pikir tantangannya, sama dengan ketaatannya, seperti kalau kita lihat Abraham dipanggil keluar, dia tidak banyak cerita, tidak banyak tanya mau kemana, tidak tahu mau disuruh kemana, tapi dia taat, dia ngerti, dia pahami benar bahwa yang menyuruh dia adalah Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang menyuruh kita, kita harus lakukan. Ya, seperti Tuhan katakan kepada Yeremia ketika dia banyak alasan, dia katakan, aku tidak bisa bicara, tidak pandai bicara, aku masih terlalu muda. Tapi Tuhan katakan, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini masalah ketaatan. Ya, jadi Tuhan menjelaskan, atau menegaskan keberhasilan dalam suatu panggilan bukan dari kemampuan pribadi kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang gelar-gelar yang kita miliki, tapi karena kehadiran Tuhan di dalam panggilan kita. Nah, jadi kalau ada rasa tidak mampu lah, itu manusiawi ya. Tapi jangan sampai rasa manusiawi itu menjadi alasan untuk kita tidak taat pada panggilan. Ya. Ingat bahwa Tuhan menyertai orang yang dipanggil. Ya, Tuhan menyertai orang yang dipanggil, walaupun kadang seakan-akan rasanya Tuhan kemana gitu loh. Tapi ingat bahwa orang yang dipanggil Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai di dalam setiap panggilannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita lihat lagi di ayat berikutnya, di ayat 9 dan 10, ya, coba kita lihat di ayat 9 dan 10, apa yang dikatakan di situ, bahwa Allah membekali setiap orang yang dipanggilnya. Ya, tadi Allah menyertai, ya, Allah menyertai orang yang dipanggilnya, kemudian Allah membekali orang yang dipanggilnya. Kalau kita baca ya ayat di ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan bahwa saya bacakan buat kita semua. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku,
Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan untuk menanam. Semua sudah diberikan kepada Yeremia. Jadi Allah membekali setiap orang yang dipanggilnya dengan firman-Nya. Ya, firman itu ya bisa untuk memberikan teguran, bisa membangun dan lain sebagainya. Nah, jadi Allah menaruh perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Ya. Artinya Allah memberikan otoritas dan tugas membangun bangsa melalui firman Tuhan. Bukan melalui pikirannya sendiri, bukan melalui kemampuannya sendiri, tapi membangun bangsa melalui firman-Nya. Ya. Membangun, kalau kita tarik dalam pelayanan kita, membangun orang yang kita layani lewat firman Tuhan. Ya. Yang bisa mengubahkan orang adalah firman Tuhan. Ya, yang bisa mengubahkan orang adalah firman Tuhan. Nah, jadi dalam pelayanan, ya kita membawa kebenaran Tuhan, bukan membawa kebenaran kita sendiri, bukan membawa pendapat pribadi kita sendiri, tapi kita membawa kebenaran Tuhan. Ya, karena Allah sudah membekali setiap orang yang dipanggilnya dengan firman-Nya. Ya. Allah menaruh perkataannya, dikatakan itu ke dalam mulut Yeremia. Artinya Allah memberikan otoritas kepada Yeremia dengan tugas untuk membangun bangsa. Ya, ada dua julukan yang diberikan kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya. Kalau kita lihat di pasal 3, di situ dikatakan mana ya sebentar ya. Ketika Israel, ya dikatakan di pasal 6 ya, Yeremia pasal 3 ayat 6, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana ia? Nah, ini banyak penyembah-penyembah berhala yang dilakukan mereka pada saat itu. Ya, ketika bangsa ini sudah terbagi dua setelah pemerintahan Salomo, kemudian anaknya, kemudian kerajaan ini jadi terbagi dua, 10 di utara, kemudian di Yerusalem 2. Nah, ini masing-masing punya julukan. Yang 10 dijuluki sebagai perempuan murtad. Ya, kemudian yang 2 dikatakan perempuan yang tidak setia. Nah, ini orang-orang yang akan dihadapi Yeremia untuk mengingatkan mereka supaya kembali bertobat, kembali kepada Allahnya mereka, Allah Israel gitu. Ya, bukan orang-orang yang tantangannya besar, yang saya katakan di awal tadi, yang akan dihadapi oleh orang yang tegar tengkuk, orang yang diingatkan melawan balik gitu. Nah, tapi Tuhan katakan jangan takut, karena aku telah membekali engkau dengan firman ya, yang bisa mengubahkan. Firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Jadi dalam pelayanan kita membawa kebenaran Tuhan. Ya. Kita membawa kebenaran Tuhan, bukan pendapat pribadi kita. Ya. Hidup kita harus ditopang oleh firman, bukan emosi, bukan ingin popularitas. Ya. Karena kalau hanya popularitas itu hanya bersifat sementara saja. Tapi ketika kita benar-benar membawa kebenaran Tuhan, mungkin tantangannya tidak mudah, tantangannya pasti berat sekali. Ya, tapi ya ingat bahwa di tengah tantangan yang kita hadapi sekalipun berat itu, Allah membekali kita dengan firman-Nya untuk menjadi jawaban bagi setiap orang yang kita layani. Nah, di dalam pelayanan pasti selalu ada tantangan. Ya, pasti selalu ada tantangan. Ya, kalau kita baca di ayat 17, ini jelas ya, di ayat 17 sampai 19, saya lihat di ayat 17 sampai 19 bisa dibaca juga di dalam Alkitab kita masing-masing. Dikatakan di situ, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Segala yang kuperintahkan kepadamu kan. Ya, firman Tuhan kepada Yeremia. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Janganlah gentar. Ya. Ingat tadi, penyertaan Tuhan selalu ada. Janganlah gentar terhadap mereka, sebab terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan memberi tembok tembaga
lain sebagainya dikatakan di situ ya. Di ayat 19 dikatakan mereka akan memerangi engkau. Nah ini udah jelas ya. Di dalam panggilannya Yeremia udah dikasih tahu ya. Mungkin kita di dalam panggilan kita belum tahu ke depannya gitu ya, sama dengan seperti Abraham yang tidak dikasih tahu mau kemana. Tapi Yeremia udah dikasih tahu di awal gitu kan, bahwa mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Nah, ini kekuatannya di situ ya. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Di dalam panggilannya Yeremia udah dikasih tahu, orang yang engkau akan layani akan melawan engkau ya. Tapi ingat, mereka tidak akan mengalahkan engkau. Ini kan dari utara akan diserang dengan bangsa-bangsa dari Babel. Kalau kita lihat kelanjutan dari Yeremia ini. Ya, tapi Tuhan katakan orang yang engkau layani akan melawan engkau, akan memerangi engkau. Tapi jangan engkau takut. Ya, dikatakan itu, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau karena Tuhan menyertai engkau. Nah ini poin pentingnya di dalam pelayanan kita. Ya mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan lebih banyak yang di lapangan, lebih banyak mengalami ya bagaimana menghadapi orang yang kita layani. Ya tidak semua juga sepakat dengan kita, tidak semua juga setuju dengan kita. Pasti ada saja yang dalam tanda petik melawan gitu. Jadi ingat bahwa mereka akan memerangi engkau tetapi engkau tidak. Tapi mereka tidak akan mengalahkan engkau karena ada penyertaan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan pasti ada penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah. Ya, ketika kita masuk dalam pelayanan, Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah. Ya, mungkin hamba-hamba Tuhan terutama di gereja-gereja Pentakosta, ya karismatik, apalagi yang tidak ada beda dengan gereja-gereja mainstream kan ya, yang ya tiap bulan mereka udah jelas gitu ya, bahkan ada tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Tapi beda dengan ya kalau saya lihat di GPD itu kan biasanya hanya modal lutut saja ya, masuk ke dalam pelayanan diutus ya, tidak dijanjikan bahwa kamu akan ada tunjangan pelayanan dan lain sebagainya, tapi benar-benar modal lutut. Kadang mulai dari satu jemaat sampai bisa berkembangkan kesetiaan ketaatannya di situ, benar-benar dia tangkap visinya Tuhan, benar-benar dia tangkap panggilannya dibawa ke sana. Tapi ada juga yang tidak kuat ya, akhirnya ya kadang berkata bahwa ya Tuhan mengatakan saya harus meninggalkan pelayanan ini. Ya kasihan jemaat yang sudah ada ditinggalkan hanya karena mungkin dia secara ekonomi tidak tercukupkan di situ ya. Jadi Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi penyertaan yang pasti dan setia, sikap siap tempur rohani secara rohani. Ya. Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi pelayanan sejati akan selalu diuji. Ya. Tapi jangan gentar karena Tuhan adalah perisai kita. Setiap kesetiaan Tuhan perhitungkan. Ya. Jadi di sini ketaatan, kesetiaan lebih penting daripada keberhasilan manusia. Ya, di dalam masalah, tantangan, ingat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Nah, jadi pelayanan sejati akan selalu diuji. Dalam setiap pelayanan kita akan selalu diuji. Uji apa? Masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Bagaimana kita masih tetap pada pemahaman kita bahwa saya dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan telah menaruh perkataannya di dalam mulutku untuk menjadi jawaban bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan gentar, aku menyertai engkau. Ya. Nah, Yeremia adalah gambaran orang yang percaya dan setia. Ya, walaupun di awal ya aku tidak bisa pandai berbicara, aku masih muda, tapi Tuhan meneguhkan dia. Dan Yeremia berdiri teguh menyampaikan kebenaran di tengah bangsa yang menolak dia. Ya, dia pegang bahwa panggilannya untuk menyampaikan pertobatan, menyerukan supaya mereka kembali kepada Tuhan, bukanlah hal yang mudah.
karena bangsa itu menolak. Tapi Yeremia tetap berdiri teguh menyampaikan apa yang Tuhan suruh di dalam panggilannya. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk taat dan berdiri teguh di tengah tantangan. Ya, saya percaya siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami tantangan di dalam pelayanan. Bahkan mungkin lebih banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi apakah kita menyerah di tengah tantangan yang kita alami, atau kita seperti keteguhan yang dialami oleh seorang Yeremia, karena dia benar-benar memahami panggilannya, bahwa dia diutus ke bangsa yang akan menolak dia. Di awal Tuhan sudah kasih tahu, kamu akan dilawan, kamu akan ditolak. Tapi dia tetap teguh karena dia percaya bahwa Tuhan yang suruh, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang akan mengakhiri setiap apa yang disuruh oleh Tuhan. Jadi kita pun dipanggil tidak hanya untuk percaya, tapi mari kita taat kepada panggilan kita, berdiri teguh di tengah panggilan kita, walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun yang kita akan hadapi, gitu kan. Ya. Jadi keteguhan Yeremia ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap setia dalam pelayanan dan kehidupan iman kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, biarlah apa yang dialami oleh Yeremia juga memberikan kekuatan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Tetap setia, tetap taat di dalam panggilan kita. Karena kita tahu bahwa di tengah panggilan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Bahkan di destiny yang terakhir sekalipun, Tuhan ada bersama kita. Mungkin kadang kita menghadapi tantangan seakan-akan kayaknya mau menyerah. Tapi kembali ingat apa yang dialami oleh Yeremia. Tuhan tetap menyertai dia. Walaupun orang yang dilayani dikatakan akan menolak dia. Tapi dia tetap setia karena dia ngerti. Dia pahami bahwa yang menyuruh dia pergi adalah Tuhan sendiri. Saya kira di dalam panggilan kita, kita mengerti bahwa Tuhan yang suruh kita pergi. Tetap setia walaupun di tengah tantangan yang berat yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini ada hal baru yang kami dapatkan, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan di tengah tantangan pelayanan yang kami hadapi. Biarlah kami tetap taat kepada perintah-Mu, kepada apa yang Tuhan suruh. Kami tetap setia sampai akhir, dan biarlah kami mendengar kata, hai hamba-Ku yang baik dan setia, ikutlah dalam perjamaanku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua mengerti, memahami akan setiap panggilan kami untuk tetap teguh, tetap setia, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus setia dalam pelayanan-pelayanan kita. Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita mau angkat satu pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau wabah datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri
Takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki, persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau kau terjauh, ku tetap cinta, tetap setia. Ku tetap setia. Kau babang dan berubah, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin Tuhan dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidup. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our